Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. When Lecrae was a small child, his father abandoned him and his mother. I wrestled with a sense of self-worth and am I even valuable? Because my dad decided, drugs would be better than hanging out with his own son or staying with me. He found a sense of belonging in the hip-hop culture on the streets. My uncles were young and wrapped up in the streets and, gangs and drugs and just promiscuous, and I idolized it. It was I wanted to be the gang member my uncle was. I wanted every tattoo he had. I saw my first gun and all these different things, and I was like, man, this must be what it means to be a man. And I'm just sitting on their laps, soaking all this stuff in, like, wow, and so I was like, a child of rap and hip hop, just seeing this world come up around me. In his teens, Lecrae realized something was still missing. I knew my ways were unfulfilling. I chased power, I chased pleasure, I chased possessions, I chased just something satisfying, and I knew I kept getting let down. I knew it was insanity, and I was never going to find fulfillment, but I didn't know what else to look for.
He kept a Bible in his car as a good luck charm. One night, police caught him trespassing and in possession of drugs. He was cuffed and sat in the police car waiting to go to jail. And the police officer goes in my car and he saw the Bible and he came back to the police car and he said, son, you got a Bible in your car? And I said, yes, sir. He said, you know what that Bible's about? And I was like, I need to. And he said, well, you know what, today I'm gonna let you go because I want you to get into that Bible and I want you to start living it. And that really did something to me, and that really rocked me. And I didn't want to get in any kind of trouble like that again. He joined some friends at a Christian conference where he heard what Jesus did for him on the cross. And he talked about Jesus, you know, carrying his cross on the mount on Golgotha, and just the turmoil and the pain that Jesus went through. That Jesus would take all that on his own back floored me. And I said, I don't want to live like this anymore. And I just bowed out and said, Jesus, I'm sorry, and just broke down crying. For a year, Lecrae walked a line between college partier and committed Christian. His life was spinning out of control, and he knew it. Just cried out to the Lord one day. I said, God, I feel like I'm gonna kill myself or kill somebody. And I said, please just stop me before it gets to that point. I said, stop me, do whatever you gotta do, just don't kill me. He was finally stopped in a massive car accident that left him evaluating his double life. I came out without a scratch. You know, my car had flipped over, it was dented in, damaged up, and here I am without a scratch on me. And I said, okay, God, I need to change. Later that night, he gave his life completely over to God. I was radically changed. To realize that I had been living a lie, to realize that I was unsatisfied and I would never be satisfied until I came to Jesus, was so revolutionary for me that I wanted everyone to taste it. I wanted everyone to see how awesome God was. Lecrae typed out his testimony and handed it out on his college campus. He talked about God to anyone who would listen. And I was proud. I was proud to have my story on that piece of paper. And I got laughed at, and I got called Jesus freak and Jesus boy and, you know, all kind of stuff. But I was changed. Before long, he learned he could blend his passion for God and his ability as a rapper. I thought that God and rap would never work. I thought that God wasn't okay with rap. You know, people knew I used to rap, and I went to the Bible studies, and someone said, hey, why don't you, rap about Jesus? And so I just on the spot, I just came up with the rap about Jesus, and they were like, man, that was good. And I was like, wow, Lord, maybe you could really do something with this. He began ministering to kids in juvenile detention. I ended up there for 3 years, every weekend, just sharing my heart and sharing scripture and rapping as their praise and worship on Sundays. His music has spread around the world. His newest CD, Rebel, debuted at #2 on iTunes. But his purpose goes way beyond selling CDs. I want to use my art form to encourage the movement in the church to say, hey, let's engage the city. Let's rebuild the city. And so that's really where my heart is to rebuild cities, is to see the city come to Jesus. And if you don't know him, you're missing out on purpose, meaning, and life in general. And so I'm passionate about seeing people spend eternity with him. He's awesome. The love of a father that he missed as a child, he now finds in his relationship with God. He's just loved on me when I felt like I didn't deserve love, when I felt like I was unlovable. I'm really grateful, and I feel fortunate to have a huge family that is beyond race, creed, culture, and to have a father who shepherds us all. And when I think about that, my mind is blown. There's nothing like it. Okay, before we start, let's pray. Father in heaven, God, thank you so much, God, for your grace, mercy upon us, your love upon us, Father, and that you have allowed us today, God, to gather virtually, God, to listen to your word. We pray, God, that you will prepare our hearts and minds, and that we will be ready, God, that our hearts and minds will be the good soil for your word to grow and to root. And we also pray for your children, your child, Grandy, God, who will
be sharing tonight, that we pray that you'll provide him with wisdom, that you will use him, Father God, that you will use him to say things that you want us to hear, God, and to encourage us, or even to discipline us, Father. And we pray that those who are not here yet, Father, you will guide them to come and join us, Father God, to grow together as your children. And we pray that you will bless the network, God, that it will not be troubled, and it will just go fine, and your name will be glorified. The Holy Spirit fills us, Father God, each of us, and guide us, Father. In Jesus' mighty name we pray and believe. Amen. The times of time bring out the news. Another day is through. Someone slipped and fell. Was that someone new? You may have longed for that strength, your courage to renew. Do not be disheartened, for I have news for you. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do it for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. There is no night, for in His light you'll never walk alone. Always feel at home wherever you may roam. There is no bow can conquer you while God is on your side. Take Him at His promise to run away and hide. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do it for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret. It is no secret. It is no secret what God can do. Bro Evangelis Grandi, silahkan. Baik, shalom semuanya. Selamat malam. Apa kabar semua? Puji Semoga Tuhan, sehat-sehat baik. ya. Baik, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan rekan-rekan semua. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Kalau minggu lalu Jack mulai dari Markus pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai yang ke 6. Hari ini saya akan melanjutkan dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Oke.
Baik, saya minta waktu sebentar, saya akan share screen buat kita semua. Oke, bisa dilihat ya semuanya ya. Oke, good. Oke. Right. Baik, hari ini saya akan bawakan ke sharing kita dengan tema yang kemarin saya sudah kasih di Jack, itu bahwa melayani lebih sungguh. Namun di sisi lain ada subtema kecil yang saya juga cantumkan di situ, ada yang saya berikan di situ adalah menjadi pelayan sejati. Karena bicara mengenai melayani tidak terlepas dari yang namanya seorang pelayan. Jadi kita akan belajar sama-sama bagian ini. Jadi hope you guys enjoy it. Oke. Oh. Maaf, saya agak apa lagi. Wait. Minta maaf, ada sedikit laptop saya. Oke. Oke, semuanya bisa simak ya ayat-ayat. Oke, baik. Saya akan bacakan buat kita semua. Markus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dari tanah Tirus, Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena banyak orang itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Baik. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Nah, ini pasalnya yang ketiga ayat yang ke-78. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala sesuatu, segala yang dilakukannya. Oke. Nah, yang menarik di sini ada banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus pada waktu itu. Nah, satu hal yang perlu kita tahu pertama-tama adalah bahwa Yesus lahir pada abad pertama Masehi, di mana kalau kita flashback itu ada 400 tahun sebelum Masehi, itu adalah masa keheningan. Masa keheningan ini adalah masa di mana tidak ada suara kenabian pada waktu itu, 400 tahun. 400 tahun mulai sampai akhirnya tahun yang pertama di mana Yesus lahir itu tidak ada suara kenabian sama sekali. Betul-benar tidak ada suara kenabian. Dan yang muncul di situ, yang berkembang pada saat itu, ketika ketiadaan suara kenabian, Tuhan sama sekali tidak berbicara kepada bangsa Israel pada waktu itu, dan mereka mulai dari itu dijajah oleh bangsa Persia, lalu dijajah oleh bangsa Yunani, lalu setelah itu mereka di tahun yang ke-27 sebelum Masehi itu diambil alih, dijajah oleh Kekaisaran Roma. Jadi pada waktu itu mereka hanya tidak ada suara kenabian, tidak ada nabi yang datang menyampaikan sabda Tuhan kepada bangsa itu, karena kita lihat di sejarah-sejarah di Alkitab, kita lihat itu Tuhan begitu dekat dengan mereka, sering memakai hamba-hambanya untuk datang menyampaikan apa menjadi maksud Tuhan kepada mereka. Namun 400 tahun sebelum Yesus lahir, itu benar-benar masa keheningan. Tidak ada sama sekali momentum-momentum atau mujizat-mujizat yang terjadi. Dan yang berkembang pada waktu itu tuh muncul banyak filsuf-filsuf. Ya, kalau di situ kita lihat Sokrates muncul tahun 469, lalu ada Plato, ada Aristoteles 384. Lalu setelah itu mulai muncul Kekaisaran Yunani, yaitu yang dipimpin oleh Alexander Agung yang juga menaklukkan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, jadi pada waktu itu banyak hal berkembang di waktu itu, dan memang betul-betul Yesus ketika pada waktu itu tidak ada suara kenabian, tidak ada mujizat yang terjadi, orang mulai merasa haus akan hal-hal yang bersifat spiritual. Dan ketika waktu itu Yesus, mereka lihat orang-orang mendengar bahwa ada mujizat, ada hal yang terjadi,
di daerah di Galilea, yaitu dikerjakan oleh Yesus. Orang-orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Nah, kita lihat di sini, dikatakan di situ, dari daerah Galilea, di mana Yesus berada. Yesus melayani saat itu dalam konteks ayat di Markus pasalnya ketiga itu Yesus saat itu berada di Galilea. Yang lalu di Yudea, di Yerusalem, Idumea, Yordan, daerah Tirus dan Sidon. Nah, kita akan perhatikan ini saya ada buat ini ada peta. Nah, saya minta rekan-rekan mohon perhatikan, ini penting. Jadi saya akan coba jelaskan pelan-pelan. Jadi Idumea itu yang dikatakan di bagian sini. Ini Idumea. Ini daerah Edom. Edom ini ada tulisan Edom di sini. Ini daerah Edom. Edom itu adalah keturunan daripada Esau, saudara Yakub. Jadi ini Idumea, Edom ini masih bagian satu wilayah sebenarnya. Nah, itu keturunan Esau yang tinggal di bagian sini. Keturunan Esau. Lalu Yerusalem di bagian sini. Yerusalem, Yudea, ini daerah Yudea. Nah, lalu yang berikutnya lagi daerah Galilea di sini. Dan Yesus melayani dalam konteks pembacaan firman Tuhan hari ini, Yesus ada di sini, di Danau Galilea. Mungkin sekitar sinilah, Yesus lagi di sebelah sini. Lalu daerah Sidon di bagian atas lagi. Sidon dan Turis. Jadi bagian atas ini. Jadi orang-orang ini banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus pada waktu itu. Saya ganti slide-nya dulu. Nah, ini lihat bisa diperhatikan di bagian sini. Jadi di daerah ini kerajaan Edom yang tadi kita lihat ada Idumea, lalu di sini ada Yerusalem. Nah, bagian biru dan bagian kuning ini ada dua kerajaan yang terbagi, kerajaan Israel yang terbagi. Kerajaan utara itu adalah kerajaan Israel, kerajaan selatan itu adalah kerajaan Yehuda. Jadi ibu kota kerajaan selatan itu adalah Yerusalem, sementara kerajaan utara itu adalah Samaria. Jadi Yesus pelayanan di daerah ini. Jadi orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Jadi orang-orang yang baik di dekat-dekat daerah di Galilea situ maupun yang masih satu rumpun, hanya beda kerajaan saja di sebelah. Itu di daerah Yehuda, Yerusalem ke sana, lalu di bagian masih saudara jauh, ya kan di kerajaan di Idumea, bagian kerajaan Edom itu juga pergi, lalu daerah yang notabene bukan wilayah Palestina, itu daerah Tirus dan ini daerah Sidon, itu pergi semua ke sana. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Semua orang, baik orang itu saudara dekat, keluarga dekat, orang-orang yang sama-sama dengan satu rumpun dengan Yesus maupun keluarga jauh maupun orang yang asing juga datang semua ikut Yesus. Karena apa? Dong dengar tentang apa yang Yesus kerjakan. Nah, ini penting sekali untuk kita tahu bahwa saya ganti slide lagi. Memang saya hapus dulu ini bagiannya. Clear. Oke, jadi kalau kita lihat di sini di peta ini jarak jarak Kupang ke Soe itu 109,2 km. Kalau kita menggunakan, ya kan kita menggunakan kendaraan roda 4 itu perjalanan 2 jam 32 menit. Itu zaman sekarang. Namun kalau di zaman tuanya bagaimana? Kalau kita lihat lagi saya coba cari jarak Yerusalem ke Danau Galilea itu 123 km. Bayangkan saudara, ini perjalanan jauh sekali. Apalagi ini bagian ujung sebelah selatan lagi, agak ke timur, Idumea itu. Mereka harus sampai ke sana untuk hanya mencari Yesus. Ini benar-benar perjalanan yang sangat-sangat jauh sekali pada waktu itu. Namun karena popularitas daripada Yesus pada waktu itu, lewat apa yang Yesus kerjakan, banyak mujizat, pengajaran-pengajaran, orang datang berbondong-bondong kepada dia. Karena memang pada masa itu 400 tahun sama sekali sudah dengar suara kenabian, tidak ada mujizat yang terjadi. Jadi memang betul-betul rasa haus yang besar yang mereka datang untuk cari Yesus. Mereka ke sana itu karena mungkin mereka bertanya, ini orang datang, ini siapa nih kira-kira yang datang ini? Apakah ini nabi kok? Apakah ini memang Mesias kok? Nah, mereka datang pada waktu itu tuh dengan kehausan yang sangat. Mereka datang cari Yesus dengan motivasi yang berbeda-beda.
ada yang penasaran, ada yang memang karena sakit, ada yang memang mungkin mencari jawaban hidup. Dong datang semua kepada Yesus pada waktu itu. Dan semua berbondong-bondong datang. Jadi satu hal yang pertama yang saya mau kita pelajari di sini, yang pertama adalah bahwa pelayan yang sejati adalah yang tidak memandang status dan motivasi orang yang kita layani. Ini orang ada yang tadi dikatakan, ada orang dari Tirus, dari Sidon. Orang-orang yang notabene orang non-Yahudi kebanyakan, pasti seperti itu. Karena dong di luar daerah Palestina. Lalu saudara jauh dari Yakub yang keturunan Edom, dari Edomia, datang semua. Orang-orang yang asing, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang semua datang kepada Yesus. Mereka datang dengan rasa haus rohani yang tinggi dan ingin terpuaskan. Mereka juga datang dengan keterbatasan, kelemahan fisik, sakit, penyakit yang ingin disembuhkan. Bahkan mungkin dengan rasa penasaran yang ingin tersalurkan. Terlepas dari motivasi apapun yang mereka yang datang, Yesus, dia tetap sungguh melayani mereka. Jadi bagaimana dengan kita, saudara? Tongga ini hari orang datang ke kita, ya kan, butuh pertolongan kita. Kita dalam kesibukan ini bagaimana? Kira-kira Yesus sibuk sekali. Yesus baru selesai dalam pelayanan di Bait Allah, bahkan sampai bertentangan dengan orang-orang Herodian, ahli-ahli Farisi pada waktu itu. Dia menyingkir ini ceritanya. Momentumnya lagi kurang bagus, tapi dia tetap melayani. Dia tetap welcome dengan mereka. Ini orang butuh pertolongan. Sekarang kalau misalkan pertanyaan hari ini, kalau orang datang ke Kotong, sementara butuh pertolongan, dan Kotong tahu bahwa Kotong bisa berbuat sesuatu untuk dia, apa Kotong mau buat? Kosong. Apalagi di momen-momen yang sekarang saat ini tidak menguntungkan. Orang sekarang ini banyak sekali karena corona, karena COVID, ini semua serba terbatas. Serba terbatas. Dan Kotong dong perlu Kotong. Dong perlu Kotong. Nah, Kotong pun kontribusi sampai di mana dalam pelayanan. Jangan sampai orang-orang yang justru malah butuh Kotong itu cari tempat lain. Kemarin Jack kirim itu video di grup Trinity, ada anak-anak kecil yang 2 orang dimualafkan. Walaupun saya lihat sebenarnya itu seperti dipaksakan untuk dimualafkan, jelas sekali. Karena dong sendiri kayak soalnya mengerti kira-kira kenapa dong sampai harus baca atau harus mengikuti kalimat syahadat itu. Saya juga sampai kaget sekali. Langsung teriris sekali. Bahkan memang saya pun teman ada salah satu juga yang memang dari bagian SOE, memang dia cerita lebih lanjut lagi keadaan di bagian OEKAM. Waduh, sakit hati betul. Karena tidak ada orang-orang yang ke sana. Gereja di mana? Kotong di mana? Buat dong. Jangan sampai dong cari jawaban di tempat lain yang justru malah membawa dong kepada kebinasaan. Yesus tidak menolak mereka. Jadi pelayan sejati adalah yang tidak memandang status dan motivasi orang yang kita layani. Ini orang dong datang dimotivasi bermacam-macam. Tadi saya sudah jelaskan. Dong datang karena memang dong mau sembuh. Dong datang karena memang dong penasaran. Ini orang ini siapa? Ini orang ini betul Yesus. Ini Mesias kok betul kok sonde. Dong datang dimotivasi macam-macam. Karena memang Yesus pada waktu itu sangat terkenal. Orang bilang lagi naik daun. Terlepas dari semua, dong punya kebutuhan, dong punya motivasi mereka datang. Yesus tetap melayani mereka. Itu yang harus kita kerjakan bersama teman-teman. Jadi dimanapun kita berada, jangan kita tolak orang yang datang kepada kita. Kalau kita bisa bantu, kerjakan, saudara. Dan saya yakin pasti Tuhan mampukan kita. Baik. Oke, minta maaf, ini saya pun slide-nya agak sedikit bermasalah sedikit ini gitu. Oke. Masih terlihat ya? Halo? Belum. Oh, wait. Minta maaf agak. Oke. Wait a minute. Oke, yang Oke, yang berikutnya.
Di Markus pasalnya saya mulai dari ayat yang ke-6. Lalu keluarlah orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan perahu baginya karena banyak orang itu, supaya mereka jangan sampai menghimpit. Ayat yang ke-10. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Nah, ini momen di mana Yesus pada waktu itu ketika dalam pelayanan dia sedang dalam keadaan yang memang terhimpit. Kalau kita baca di situ bahwa memang sebelumnya di pasal di perikop berikutnya ketika Yesus menyembuhkan seorang di Bait Allah itu dikecam oleh orang-orang Farisi yang bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Karena apa? Legalisme mereka kemarin dijelaskan oleh Jack bahwa tidaklah selayaknya orang yang sakit itu disembuhkan pada hari Sabat, kecuali dia benar-benar semua mati mampus, nah itu baru orang tolong. Tapi itulah, ternyata karena legalisme mereka itu lebih tinggi daripada kasih yang sebenarnya. Bahkan lebih penting, tolong orang yang sudah mau mati, tolong orang yang sakit, atau justru menghargai itu hari Sabat. Mereka mengabaikan yang esensi yang itu kasih, dan mereka lebih mengultuskan yang namanya tradisi atau legalisme mereka atau kebiasaan mereka. Nah, makanya karena pertentangan itu, akhirnya mereka hendak membunuh Yesus. Maka Yesus pun akhirnya menyingkir ke danau bersama dengan murid-muridnya. Lalu di situ Yesus sampai di sana, orang pun tidak berhenti cari dia. Tadi sudah dijelaskan, orang dari berbagai macam daerah. Ini mau dari orang dekat, mau dari orang sebelah kota, mau dari orang dari sebelah kota yang lain lagi, ya orang asing juga datang semua untuk cari dia. Karena dengar apa yang Yesus kerjakan. Tadi sudah dijelaskan tadi. Dan Yesus tetap welcome dengan mereka. Ini situasi di mana Yesus benar-benar sebenarnya butuh momen untuk dia sendiri, untuk dia berlindung, untuk dia mungkin tidak mengerjakan apa-apa, karena ini masalah keselamatan yang dipertaruhkan. Dia lebih baik menyingkir, sembunyi mungkin di goa atau cari tempat aman, kau tunggu semua baik-baik, sehingga akhirnya baru dia mulai kembali melayani. Kalau mana selogikanya begitu. Karena memang keadaan tidak mendukung dia. Mau pelayanan ya sementara orang Farisi dan orang Herodian sepakat untuk membunuh dia. Nah, orang Farisi ini orang-orang Farisi ini orang yang tahu agama. Mereka belajar dan mempraktekkan kehidupan agama secara ketat benar-benar. Namun berbeda dengan orang Herodian. Orang Herodian ini orang-orang yang pro dengan Herodes. Mereka orang-orang juga yang dalam terbelakang orang-orang Yahudi, tapi mungkin karena punya kedekatan dengan Herodes, karena mungkin ada balas jasa atau mungkin cari muka dan lain sebagainya, mereka akhirnya disebut kaum Herodian. Jadi mereka ini orang-orang politisi pada waktu itu. Bayangkan, ini pemuka agama, orang-orang yang harusnya mengajarkan kebenaran, mengajarkan agama, bersekongkol dengan politisi untuk membunuh Yesus. Makanya bahaya, saudara, kalau politik campur dengan agama itu berat. Jangan gotong seperti itu. Campur politik dan agama, sini boleh. Kalau ini hari beta sampai sini berdoa, Tuhan tolong beta kok besok. Beta memang dulu punya cita-cita mau pengen terjun di politik tuh, tapi sekarang cuma beri diri ku masuk sekolah kitab. Soalnya jangan pernah suatu pikir lagi ke sana. Ada bagiannya tertentu. Itu bagian orang lain bukan saya. Mungkin bagiannya Jack. Seperti itu. Jadi jangan campur baurkan antara politik dengan agama. Jadi agama itu bisa jadi hal yang bisa jadi jalur untuk bisa meluruskan politik yang benar itu seperti apa. Tapi jangan campur politik dengan agama. Maka otong sudah belajar dari ini kehidupan bangsa negara ini, kalau politik campur dengan agama modelnya seperti apa. Jangan sampai kotong orang Kristen pun demikian. Maka kalau beta pribadi berhenti itu partai pada sejahtera apa segala macam yang tidak usah gitu. Fokus dalam kebaran pelayanan Injil. Orbitkan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan biar duduk-duduk di DPR. Walaupun dikatakan di dalam situ apa bilang lingkaran setan, duduk-duduk saya bisa terima doi segala macam. Saya pernah pengalaman karena kerja dan pernah sharing dengan anggota juga. Akhirnya bisa terima doi sebenarnya, bisa terima uang gampang. Nah, kotong yang sudah dipakai Tuhan ini kalau memang bukan bagiannya kotong mengkaderkan orang-orang yang takut akan Tuhan duduk di situ untuk jadi garam dan terang di situ. Seperti itu. Saya rasa seperti itu. Kita memberi jalan yang lurus kepala politik itu harus seperti apa. Jangan campur baur lagi. Ini Farisi dan Herodian. Ini orang tokoh agama dengan tokoh politik juga datang untuk membunuh Yesus. Situasi yang tidak menyenangkan. Situasi yang tidak menyenangkan dan tidak benar-benar mengancam Yesus secara pribadi.
Namun Yesus pada waktu itu tetap berjalan, tetap ikut alurnya. Dia orang datang, dia hanya menyingkir walaupun sebenarnya Yesus punya power untuk bisa membalas itu. Karena kita tahu Yesus 100% Allah, 100% juga manusia. Dia Allah sejati, dia juga manusia sejati, namun dia tidak pakai otoritasnya sebagai Allah untuk membalas itu. Dia hanya menyingkir, ajak murid-murid menyingkir ke danau. Sampai di sana banyak orang lagi datang, namun Yesus tidak berhenti untuk melayani. Kadang-kadang kotong su capek juga saudara-saudara, kotong su apa begini juga kotong harus ada dalam pelayanan Tuhan, harus diizinkan Tuhan untuklah kerjakan ini dan itu, ini dan itu. Nah, tapi ingat bahwa Yesus sudah pernah buat itu. Beta ini hari kuliah dari jam 8 sampai tadi jam 6, bahkan tadi Jack bilang masuk sudah, sabar masih ada kelas ini. Kotong kelas puji Tuhan online. Jadi setelah langsung kelas online selesai, beta juga ini minta maaf, ini baru mandi dari pagi tapi belum bisa mandi ulang lagi, tapi akhirnya sudah ada dalam pelayanan. Tapi memang itu panggilan. Itu yang Yesus buat sudah lebih daripada apa yang beta buat. Jadi malu kalau sampai beta sampai Sone bilang, Sone menjawab panggilan, bilang hanya karena masalah, mungkin beta Sone mandi, hanya karena masalah, bilang ada kuliah, ada waktu terlalu mepet dan lain sebagainya. Semaksimal mungkin yang beta bisa buat, beta coba kerjakan. Jack juga beta tahu dia punya kesibukan. Teman-teman yang lain pasti juga punya kesibukan. Tapi ini hari kau punya kesempatan untuk hari ini bersama-sama dalam fellowship, untuk ada dalam pelayanan, untuk ada bersekutu. Jangan kita abaikan itu. Seperti itu teman-teman. Jadi ingat baik-baik, Yesus dalam kesibukan, dalam situasi yang tidak menguntungkan pun dia tetap melayani, dia tetap menyambut orang-orang yang harus dilayani. Jadi hal kedua yang kita pelajari di sini adalah pelayanan sejati adalah pelayanan yang siap sedia dalam segala situasi kondisi dan siap memberi jawaban kebutuhan yang dilayani. Orang-orang datang di sana datang dengan kebutuhan, saudara. Mereka datang untuk mencari jawaban, mereka datang untuk cari keselamatan, mereka datang untuk disembuhkan. Banyak sekali yang mereka datang dengan dia punya kebutuhan. Yesus tetap melayani mereka. Jadi Yakobus pasal 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Matthew Henry di bagian ini mengatakan juga, menyingkapi Yakobus 4 ayat 17, dia mengatakan, kita diajar dalam keseluruhan perilaku kita untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini. Dan entah kita berhadapan dengan Allah atau manusia, kita harus memastikan bahwa kita tidak pernah melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang kita sendiri ketahui. Ini yang menjadi penegasannya. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Perhatikan ini, dosa itu menjadi lebih berat. Itu berarti berdosa di depan saksi. Itu juga berarti memiliki saksi yang paling memberatkan, yaitu melawan hati nurani sendiri. Jadi hati nurani kita jadi saksi bagi kita. Kotong tahu ini hari kotong harus buat apa. Kotong tahu begini hari bahwa kotong harus perlu tolong ini orang. Kotong tahu ini bahwa kotong punya sesuatu yang ini orang butuhkan. Ya kan, yang ini orang butuhkan. Tapi kotong mengabaikan itu. Kotong lagi melawan kotong hati nurani. Kalau sonai terusik berarti wah, tanda tanya sekali, apalagi kita yang sudah dalam Tuhan. Seperti itu, saudara. Jadi kita perlu untuk ingat kembali bahwa saksi yang paling dekat itu adalah diri kita sendiri, hati nurani kita. Ketika kita dalam pelayanan, dalam kondisi apapun, kotong siap kesana melayani dan menjawab kebutuhan orang yang kita layani. Karena kita punya sesuatu yang mereka butuhkan. Seperti itu, saudara. Yesus tahu dong datang nih dengan kebutuhan. Yesus tuh bisa tolak dong, karena ini orang jalan datang ini dari jauh semua, dari tempat jauh segala macam. Dong datang dengan kehausan yang sangat, tadi sudah saya jelaskan di bagian pertama. Dan Yesus tetap melayani mereka dan menjawab kebutuhan mereka. Dia Tuhan, dia Allah, sebagai manusia, sebagai Allah sejati manusia sejati, dia tahu bahwa dia punya sesuatu yang ini orang membutuhkan. Makanya Yesus tidak pernah tolak dong. Jadi ini hari kotong juga, ini hari bagaimana? Mungkin hari kotong lagi bertanya, kira-kira apa yang menjadi kotong pergumulan? Ada dalam Tuhan, dan kotong sonde pergi ke Tuhan. Kalau kotong tahu di situ tempatnya. Kalau yang kedua lagi, kalau memang ini hari kotong tahu bahwa ada orang, ada hal yang bisa kita bagikan kepada orang lain untuk membawa itu orang lebih baik, untuk membawa itu orang datang kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan kotong sonde kerjakan, kotong sedang melawan kotong hati nurani sendiri. Demikian yang dikatakan oleh Matthew Henry. Jadi ingat, pelayan sejati adalah pelayan yang siap sedia dalam segala situasi. Mau sakit, mau hujan, angin, apa segala macam, siap sedia. Dan siap sedia menjawab kebutuhan yang dilayani. Baik,
Yang berikutnya lagi, Markus pasal 3 ayat 11 sampai 12. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka, memberitahukan siapa dia. Nah, perhatikan ini. Roh-roh jahat, setan, saya tahu Yesus ini siapa. Makanya dong tersungkur dan bilang dong berteriak, "Engkaulah anak Allah." Kata anak di sini dipakai dalam bahasa Yunani huios. Nah, huios itu bukan ada dua, ada huios, ada arke. Ada kalau untuk menunjukkan kata anak dalam bahasa Yunani. Nah, kata huios itu menunjukkan kekhususan anak, tapi khusus. Ini anak yang bagaimana? Nah, dikatakan anak yang sebagai ahli waris, anak yang sebagai ahli waris punya kekhususan, punya hak istimewa. Nah, ini bukan anak yang sembarang anak saja, ya kan? Kalau Jack punya anak, beta bilang, oh ini anaknya Jack, tapi itu bukan anaknya beta. Bukan anaknya beta. Tapi kalau beta bilang beta punya anak, berarti ini anak ini punya kekhususan, punya adalah darah daging beta, karena ini anak yang keluar dari keturunan beta. Jadi kata yang dipakai di situ kata huios yang menunjukkan anak yang ditunjukkan kepada Yesus. Jadi ini jelas bahwa anak Allah di sini bukan sekedar anak Allah dalam pengertian di bagian lain dikatakan engkau bilang kalau kita membawa damai kita akan disebut anak-anak Allah. Tapi ini anak Allah yang punya kekhususan, yang bukan sembarang-sembarang dalam sudah bukan sembarang, tapi sebagai ahli waris, sebagai yang sah, yang tunggal dan yang punya privilege, punya hak istimewa. Nah, mereka roh jahat, setan tahu siapa Yesus. Engkaulah anak Allah. Makanya Yesus dengan tegas, karena kayak waktu itu Yesus dengan tegas bilang di ayat yang ke-12, dia melarang mereka memberitahukan siapa dia. Setan tahu siapa Yesus. Setan tahu siapa Yesus. Dengan jelas mereka tahu. Hal ini bisa dipakai juga oleh Yesus, bisa kalau memang Yesus mau. Kalau memang Yesus mau. Sebagai sarana untuk dia bisa lebih dikenal banyak orang. Ya kan? Kotong kalau punya nama, kotong kalau punya modal, kotong kalau punya apa ya, katakanlah beta punya orang sekarang kan jadi pembantunya Raffi Ahmad saja sudah bisa jadi selebriti. Sudah bisa jadi karena ada hubungan. Nah, ini Yesus ini sebagai anak Allah yang sah, ahli waris, privilege yang khusus. Yesus bisa pakai hal ini sebagai ajang untuk dia bisa cari followers banyak-banyak. Beta ini anak Allah. Beta benar-benar anak Allah. Beta benar-benar. Atau mungkin sebagai sarana untuk dia pakai untuk membungkam orang-orang yang sering menyerang dia, yang sering bertentangan dengan dia. Karena anak Allah itu bicara mengenai kuasa, bicara mengenai otoritas di situ. Tapi Yesus justru malah dia mengabaikan hal itu. Karena dia datang punya visi. Seperti itu. Jadi bagaimana nih Kotong sendiri, rekan-rekan teman-teman semua. Kadang-kadang Kotong sudah punya power sih, Kotong sudah punya kenalan, Kotong pakai itu untuk hal-hal yang justru kemana ya, perlu bilang tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Tapi Yesus tahu dia datang ke dunia punya visi. Makanya Filipi pasal 2 itu dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba, dia taat sampai mati. Karena dia ada visi yang harus dikerjakan. Ada visi yang harus dikerjakan. Nah, orang Israel pada waktu itu, saya jelaskan sedikit. Orang Israel pada waktu itu tuh mereka sudah sangat merindukan yang namanya satu revolusi. Revolusi apa? Karena mereka dari bertahun-tahun, ratusan tahun itu mereka sudah dijajah. Nah, mereka menanti yang namanya figur yang bisa membebaskan. Ada yang di situ dikatakan dalam nubuatan itu ada Mesias yang harus hadir, yang akan hadir. Nah, Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias sudah hadir. Kalau Yesus bilang beta Mesias, berarti ini hari orang Israel semua udah bilang, oh ini saatnya revolusi. Dia bisa pakai hal itu untuk bisa memerangi atau justru bisa memerangi ini orang Romawi pada waktu itu. Kalau dia mau. Tapi Yesus punya agenda khusus. Jadi plan Allah itu tidak sama dengan plannya manusia.
Seperti itu. Tuhan punya visi sendiri. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16 itu jelas, supaya semua orang yang dalam Tuhan itu tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal melalui Kristus Yesus Tuhan. Jadi itulah yang menjadi agenda khusus daripada Yesus sebagai Allah yang sejati, yang turun ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba, jadi manusia sejati. Dia bisa pakai hal ini untuk jaring subscriber, kalau katakan, jaring followers banyak. Dia bisa pakai juga otoritasnya dia sebagai anak Allah itu untuk bungkam ini kaum Herodian, orang-orang Farisi yang bertentangan dengan dia, tapi tidak dilakukan oleh Yesus. Bahkan dia dengan keras melarang roh-roh jahat itu yang ingin memberitahukan siapa dia. Ini bagian butuh kerendahan hati, saudara. Ini bagian yang penting yang harus kita kerjakan. Jadi hal ketiga yang kita pelajari di sini adalah pelayan sejati adalah pelayan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Seperti tadi sudah dijelaskan. Dengan status dia sebagai anak Allah. Iblis pun takluk dan mengaku Yesus sebagai anak Allah. Makna anak Allah mengandung kuasa atau otoritas. Pengakuan ini cukup untuk membungkam orang-orang yang menentangnya atau mengangkat popularitasnya lebih lagi di hadapan orang banyak. Tetapi hal itu justru sengaja diabaikannya guna menggenapi visinya datang ke dalam dunia. Saya lupa tadi taruhannya Yohanes 3:16 tadi sebenarnya. Bahwa Tuhan punya agenda sendiri, saudara. Plannya Tuhan tidak sama dengan plannya kita. Tuhan itu orang yang fokus terhadap tujuan. Kalau dia datang ke sini untuk apa dia fokus, gitu. Dia tahu walaupun mungkin ada promosi yang besar di situ, ya kan. Promosi yang mungkin dengan di situ dia bisa dapat untung lebih banyak, ya kan. Tapi dia tidak ambil itu karena dia ada planning, ada rencana. Saya sampai hari ini diberkati sekali dengan kesaksian dari Jack. Jack sebelumnya masih di Kudo, tapi pada akhirnya ada seperti mau ekspansi besar lagi dan akhirnya Jack diminta untuk pindah ke Bali di situ dan akhirnya Jack juga memilih untuk tidak mengambil itu karena alasan terbesarnya nanti Trinity siapa yang handle, nanti Trinity ke mana, karena waktu itu belum ada corona jadi waktu masih ketemu nih secara offline waktu itu, nanti bagaimana, dan akhirnya Jack tinggalkan itu. Dia tuh terlalu tahu gajinya Jack berapa, tapi dengan dia tiap hari hampir traktir kotong terus-terus, dia terasa dia tuh bisa bilang dia punya gaji besar dengan apa yang dia beli waktu itu. Tapi dia harus tinggalkan itu. Dia tinggalkan itu. Jadi Yesus itu orang yang fokus. Yesus itu orang yang fokus dengan tujuan, dengan rencana yang dia sudah buat. Jadi walaupun mungkin ini hal yang bisa membawa dia kepada popularitas, kepada promosi yang lebih besar, yang bisa mendapat keuntungan untuk lebih lagi, dia, Yesus tidak ambil itu. Karena dia orangnya fokus, saudara. Jadi penting sekali hari ini. Baru-baru saya sempat ditawarkan juga ada kesaksian juga karena ada yang katanya mau sponsor dan lain sebagainya. Saya di sekolah kitab dan akhirnya dia bersaksi bagaimana dia sebelumnya kerja di perusahaan kimia dengan gajinya yang besar. Setelah dia harus berhenti karena ini orang Korea, namanya Pak Cho, salah satu dosen mentor kami di sini juga di sekolah kitab ini. Dia harus tinggalkan pekerjaannya dia yang di pabrik di perusahaan kimia itu, dan dia harus ambil jalur sebagai seorang misionaris, evangelis. Dia harus keliling ke berbagai daerah, dia ke Rusia, ke tempat yang tidak mungkin yang dingin sekali itu, saya lupa nama tempatnya yang dikasih tahu, tapi benar-benar itu sampai minus sekian derajat dan dia harus tinggal di sana dan gajinya itu adalah gajinya itu 100 berbanding 1, artinya dulu 100 berbanding 10. Jadi dia dulu digaji dengan besar sekali, katakanlah 100 juta. Ya kan, sekarang ketika dia sudah memilih untuk jalannya melayani Tuhan, dia harus dibayar hanya 10 juta. Tapi itu panggilan dan dia yakin sekali itu panggilan tujuan hidupnya dia. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya itu. Dia mau fokus dalam pelayanan penginjilan. Karena memang itu panggilan. Jadi dia bilang sama saya bahwa pastikan kalau mau dalam pelayanan yang paling penting pastikan ini memang panggilan Tuhan. Kalau bukan panggilan Tuhan jangan diambil. Jangan diambil. Jadi Yesus pun tahu dia datang ke dunia itu ada maksud tujuan. Walaupun dia punya
dengan dia punya dia punya otoritas, dia punya kuasa, dia punya karisma untuk membuat dia dikenal, untuk membuat dia lebih banyak terkenal, untuk membuat dia lebih banyak mendapatkan keuntungan pribadi, itu justru malah diabaikan oleh dia. Karena ada panggilan, ada tujuan, ada visi yang jelas yang di mana dia datang ke dalam dunia. Jadi pun demikian mending kita, walaupun kelihatannya di sana tempatnya basah, tanya Tuhan dulu, ini betul kosong deh Tuhan. Ini betul dari Tuhan kosong deh. Jangan sampai promosi ini justru malah membuat kotong terjerumus. Sering seperti itu, butuh hikmat Tuhan. Itu butuh miracle, mujizat Tuhan di situ. Jadi seperti itu. Jadi hal yang paling saya ingat kata Agustinus bahwa Bapak Gereja bahwa dia bilang begini bahwa semua orang yang hidup di dunia ini selalu punya ruang kosong. Selalu ada ruang kosong dalam dirinya yang hanya itu bisa dapat diisi oleh Tuhan. Nah, hanya bisa dapat diisi oleh Tuhan. Dan lebih jauh lagi dia bilang begini bahwa semua orang di bawah kolong langit ini tidak akan benar-benar mendapatkan damai sejahtera dalam hidupnya sampai dia bertemu dengan Tuhan. Itu kata Agustinus Bapak Gereja. Jadi bahwa ada bagian yang harus kita ambil dan itu hanya harus kita dapatkan dan itu hanya dalam Tuhan. Seperti itu. Jadi apapun yang harus kita kerjakan, pastikan bahwa ini memang benar-benar membuat kita dekat dengan Tuhan. Kalau memang justru malah membuat kita jauh, walaupun itu lahannya basah, atau walaupun itu sepertinya menguntungkan, saudara perlu untuk bilang tidak. Jangan sampai kita seperti Lot, ketika lihat lembah Sodom dan lain sebagainya, pada akhirnya dilihat bahwa wah ini tempat menguntungkan. Tapi ketika sampai di sana, ujungnya apa? Berakhir dengan maut. Istrinya harus jadi tiang garam. Banyak kerugian yang dia dapat. Nah, seperti itu. Matthew Henry bilang bahwa bila kita melakukan sesuatu yang layak dipuji dan tidak menginginkan pujian manusia, maka di dalam kita terdapat juga pikiran yang sama seperti yang ada di dalam Kristus. Sekali lagi, kalau kita mengerjakan bagian yang kotong harusnya bisa terima pujian dari orang lain, yang kotong harus bisa terima pujian, sanjungan dari orang lain, tapi kotong justru malah memilih bilang kotong mengabaikan itu, berarti kotong punya pikiran yang sama dengan yang ada di dalam Kristus Yesus. Yesus bisa, Yesus punya semua itu, tapi justru diabaikan itu. Amin. Jadi bagian ketiga adalah pelayanan sejati adalah pelayanan sejati adalah pelayanan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, bagian terakhir, Markus pasal 3 ayat 7 ayat 7 dan 9. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena banyak orang itu supaya mereka jangan sampai. Minta maaf ini ada kekurangan penulisan. Jadi perhatikan di sini yang saya kasih tanda kuning ayat 7. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya. Ayat 9, ia menyuruh murid-muridnya. Nah, Yesus ketika dalam pekerjaan pelayanannya, dia tidak jalan sendiri. Ada orang-orang yang beserta dengan dia, itu murid-muridnya dia. Jadi kemanapun dia pergi, murid-muridnya ini terus mengikuti dia. Murid-muridnya itu terus melayani bersama dengan dia. Jadi penting hari ini, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita jangan tinggalkan dia yang kita layani. Jadi jangan sampai kita berjalan hari ini dalam sebuah pelayanan, kita justru malah meninggalkan Tuhan. Jadi Yesus sendiri, dia lihat di sini, hal kedua yang saya pelajari di sini dari bagian ayat ini adalah Yesus sendiri dalam keberadaan dia sebagai Allah, sebagai manusia, ternyata dia juga masih membutuhkan murid-muridnya untuk bersama-sama melayani dengan dia. Karena memang Yesus sebagai manusia, sebagai Allah yang manusia yang sejati, ada keterbatasan-keterbatasan. Contoh masalah tadi menyediakan perahu, karena ini banyak orang nih. Bagaimana dia bisa melayani ini banyak orang? Jadi Yesus minta bantuan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya juga punya teladan yang baik. Dia tidak meninggalkan Yesus yang dia layani.
Jadi penting hari ini kemanapun kita pergi, kita berada, kita jalan kemanapun, kita mau di kantor, kita mau di sekolah, di tempat pekerjaan, pelayanan, kita jangan tinggalkan Tuhan yang kita layani. Jangan sampai kita selesai di gereja, selesai kita hanya bawa Tuhan sampai di persekutuan saja. Kita hanya bawa Tuhan bersama-sama dengan Tuhan hanya sampai ketika di gereja saja. Tapi kita tidak bersama-sama dengan Dia ketika di dalam rumah tangga, bersama-sama dengan Dia dalam pekerjaan, bersama-sama dengan Dia dalam pergaulan kita. Maka yang penting kemanapun kita pergi, kita jangan tinggalkan Tuhan yang kita layani. Dengan begitu kita tetap bisa akan kuat. Karena kita melayani Dia dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Nah, jadi minta maaf, ini bagian keempat, saya lupa saat ini ada kesalahan sedikit. Pelayan sejati adalah pelayan yang tidak meninggalkan Dia, Yesus yang dilayani. Warren Wiersbe, dia mengatakan begini, orang-orang menanggapi pembacaan firman Tuhan tadi, orang-orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus sangat banyak, sehingga Yesus harus memberdayakan murid-muridnya untuk menolongnya melakukan pelayanan. Jika Anda ingin menolongnya, ingatlah bahwa yang terpenting adalah bersama dengan Dia. Apakah saat ini kita masih bersama dengannya? Ini pertanyaan penting, saudara. Terus harus kita ingat ini, jadi reminder buat kita setiap saat, setiap waktu. Apakah kau masih sama-sama dengan Yesus ini hari? Atau jangan sampai kau anak kasih tinggal bab tua di rumah. Atau jangan sampai kau anak kasih tinggal bab tua hanya di Trinity atau di gereja. Pertanyaan ini pertanyaan besar, saudara. Apakah kita masih bersama-sama dengan? Terlepas dari tadi situasi tadi, dong mau dibunuh, Yesus mau dibunuh. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, orang banyak datang dengan segala kebutuhan, pelayanan, dan sampai akhirnya dong terlalu sibuk dengan pelayanan sampai dong lupakan, mengabaikan Tuhan. Tapi murid-muridnya tetap bersama-sama dengan Yesus dan tetap melayani Yesus. Ini bagian yang penting. Selalu tanyakan, ini hari kemanapun kau pergi, apakah kau masih bersama-sama dengan Yesus atau tidak? Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Di situ jelas dikatakan, sebab di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini jelas, saudara. Di luar Yesus ini bicara mengenai pokok anggur yang benar. Pokok anggur. Yesus sebagai pokok anggur yang benar, kitalah carang-carangnya. Jadi di luar Yesus kita tidak bisa berbuah banyak. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Jelas di situ dikatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi benar sekali bahwa kita hari ini jangan sampai kau tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kau sone bawa Tuhan dalam kau pekerjaan pelayanan, libatkan Tuhan dalam segala hal yang kau upayakan, usahakan. Dengan begitu Tuhan akan menuntun kau ke dia jalan yang benar. Ini benar kau dari Tuhan. Dalam hal apapun ini kalau saya mau jelaskan, mau dalam pekerjaan, dalam hal ini hari ketika kita menghadapi mungkin masalah, dalam hari ketika kita mungkin sedang dapat promosi, ya kan? Atau mungkin dalam hari ketika kita bergumul untuk pasangan hidup, ini hari, atau mungkin dalam hal kita hari ini bergumul untuk apapun yang menjadi rencana planning kita ke depan, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap bersama dengan Yesus, karena di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bagi seperti murid-muridnya, kemanapun Yesus pergi dan melayani, mereka tetap bersama-sama dan melayani Dia. Jadi ini bagian yang penting, ada 4 hal tadi yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama hari ini. Maaf, saya agak ini masalahnya kalau laptopnya suka hang-hang nih dikit nih kayak gini. Oke, wait. Jadi 4 hal tadi yang kita pelajari bersama, bahwa pelayan yang sejati adalah pelayan yang tidak memandang status dan motivasi orang yang dilayani. Lalu yang berikutnya lagi, bagian kedua, pelayan yang sejati adalah pelayan yang siap sedia dalam situasi, kondisi, dan siap memberi jawaban kebutuhan orang yang dia layani.
Jadi situasi seperti apapun, ini hari bahwa kotong tahu, kotong harus bisa, kotong mampu untuk berbuat baik, ingat, kerjakan itu. Dan semua itu pasti dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Lalu yang berikutnya lagi, bagian yang ketiga, pelayan yang sejati adalah pelayan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kotong mungkin punya power, kotong punya otoritas, kotong punya sesuatu yang bisa kotong banggakan. Kotong bisa punya sesuatu untuk kotong bisa buat kotong kelihatan, wah, kotong bisa lewat itu, kotong bisa jaring subscriber, bisa jaring followers lebih banyak. Tapi ingat baik-baik, dalam Tuhan ketika dalam pelayanan tidak mencari keuntungan sih, justru malah kita fokus kepada apa yang menjadi maksud Tuhan. Itu tuh yang paling penting, saudara. Jadi, sebagaimana Yesus kerjakan juga. Lalu yang terakhir, pelayanan sejati adalah pelayanan yang tidak meninggalkan dia, meninggalkan Yesus yang dilayani. Dimanapun kita pergi, kita berjalan, kita berada, tetap libatkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, demikian firman Tuhan hari ini, kiranya jadi penguatan buat kita semua. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari bersama. Kami belajar Tuhan untuk punya empati Tuhan dengan semua hal yang ada di sekitar kami. Kami belajar Tuhan untuk sebagaimana Yesus, walaupun dalam keberadaan dia, dalam kesibukannya dia, dalam kondisi yang sulit bagi dia tetap melayani. Yesus tetap melayani. Engkau telah menjadi teladan bagi kami, dan Engkau juga Tuhan dalam keberadaanmu sebagai Allah pun, sebagai anak Allah, sebagai yang mempunyai otoritas, kuasa pun, Engkau tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kami juga belajar juga dari murid-murid bagaimana mereka tetap ada, tetap setia, tetap bersama-sama dengan Yesus yang dilayani. Mereka tetap ada bersama-sama dengan Yesus, melayani bersama Yesus. Ajar kami juga Tuhan untuk tetap melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kami gumulkan, terlepas daripada apapun yang kami hadapi, terlepas daripada apapun yang kami gumuli, terlepas dari apapun yang saat ini kami sedang doakan, biarlah Tuhan kami tetap membawa dan menyerahkan semua itu dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau Allah menyempurnakan semua apa menjadi bagian kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, baik yang menyaksikan hari saat ini Tuhan lewat Zoom, lewat streaming, Tuhan kiranya memberkati. Biar Engkau terus menyempurnakan apa menjadi kebenaran firman bagi setiap kami di hari lepas hari ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa harapan kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin, amin, amin. As morning dawns and evening fades, you inspire songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Jesus, in your name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Yeah.
is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save like your name. Is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Your name, oh Jesus, give me strength for another day. Give me strength. Your name, Jesus. Oh Lord, give me strength for another day. There's healing in your name, salvation in your name. Oh, there's comfort in your name. There is joy in your name. Tender mercies in your name. There is no other name. Jesus, let's sing out his name. Jesus, 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 oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus.